Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di SS Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan penginputan kuesioner Indeks Desa Membangun tahun 2024. Sebelum saya jelaskan tentang teknis pengisian kuesionernya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan IDM. Setiap tahun, desa-desa yang ada di Indonesia melakukan pemutakhiran Indeks Desa Membangun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan IDM? Yang dimaksud dengan IDM itu adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, serta indeks ketahanan lingkungan. Kemudian yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum tentang IDM itu adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, lalu Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, lalu Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024. Dan yang kelima itu adalah Surat Keputusan Menteri Desa Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan serta Kemandirian Desa tahun 2023. Nah, yang dimaksud dengan IDM itu ada beberapa hal. Yang pertama itu indeks ketahanan sosial, kemudian indeks ketahanan ekonomi, serta indeks ketahanan lingkungan. Lalu di dalam kuesioner IDM itu ada banyak sekali pertanyaan, yaitu tentang identitas desa, lalu ada data geografi, topografi, serta demografi. Berikutnya ada dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi ekologi, lalu ada pertanyaan tentang aktivitas desa, lalu ada kerjasama desa dan perdesaan, sumber pendapatan desa, aset atau kekayaan desa, lalu total belanja PPDS, serta jarak, waktu, dan biaya desa ke kecamatan atau kabupaten. Nah, untuk indeks ketahanan sosial, ada beberapa parameter atau indikator. Yang pertama itu tentang skor akses sarana kesehatan, lalu ada skor dokter, skor bidan, tenaga kesehatan lainnya. Kemudian dari sisi pendidikan, ada ketersediaan PAUD, SMP, SMA, kemudian dari kegiatan olahraganya juga ada, dari skor akses SLB, lalu akses fisik, serta yang lainnya. Jadi ada total 35 indikator atau parameter untuk indeks ketahanan sosial. Lalu untuk indeks ketahanan ekonomi ada 12 parameter atau indikator, dari mulai skor keragaman produksi, lalu skor pertokoan, skor pasar, skor toko dan warung kelontong, skor kedai dan penginapan, pos dan jaga logistik, bank dan BPR, fasilitas kredit, lembaga ekonomi, lalu ada skor moda transportasi umum, ada keterbukaan wilayah, dan skor kualitas jalan. Lalu untuk indeks ketahanan lingkungan ada 3 parameter atau 3 indikator. Yang pertama itu skor kualitas lingkungan, lalu ada rawan bencana, dan yang ketiga itu adalah tanggap bencana. Kemudian untuk tahun 2024 ini sampai dengan tahun 2023, selain melakukan pengisian kuesioner yang seperti biasa, kita juga ada beberapa template yang harus kita isi. Jadi ada 7 template. Yang pertama itu template stunting, kemudian template BUMDes serta BUMDes bersama. Lalu ada template KPMD Posyandu, template musyawarah desa, rumah tangga belum teraliri listrik, ada template rumah tidak layak huni, serta template staf petugas desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Oke, itu untuk penjelasan sekilas tentang IDM. Nah, sekarang kita langsung ke teknis pengisian beberapa template yang ada di IDM dan nanti kita upload di websitenya. Yang pertama itu ada template KPMD Posyandu. Di sini ada 3 sheet. Yang pertama itu sheet pertanyaan kuesioner IDM tahun 2024. Nah, di sini kita tidak harus melakukan penginputan di sheet ini, tetapi yang harus kita lakukan pengisiannya itu adalah di sheet KPMD. Nah, di sini di kolom C itu ada nama KPMD, kader posyandu atau kesehatan, kemudian di sini ada nomor handphone aktif. Nah, di sini jadi awalnya itu diisi tanpa awalan angka 0. Lalu di sini ada jenis kelamin. Ketika misalkan perempuan, tinggal klik saja di sini, ada pilihannya adalah laki-laki perempuan. Kemudian di sini ada di kolom G serta kolom H itu adalah status KPMD, apakah orang yang ada di sini atau KPMD tersebut itu aktif atau tidak aktif. Ketika misalkan aktif, klik aktifnya, dan kalau misalkan tidak aktif, klik tidak aktif. Nah, di sini ini adalah contoh yang sudah terisi. Nah, kemudian di sheet berikutnya, ketika misalkan dirasa ada KPMD-nya banyak, kemudian barisnya tidak cukup, kita tinggal melakukan insert saja di sini. Itu untuk template KPMD atau kader pembangunan masyarakat desa.
Lalu selanjutnya adalah template rumah tangga yang belum teraliri listrik. Nah, di sini ada sama seperti tadi, ada 3 sheet. Yang pertama ini pertanyaan kuesioner IDM tahun 2024, jumlah rumah tangga yang belum teraliri listrik. Nah, di sini ada kolom output, satuan, dan input. Nah, di sini di kolom input ini akan terisi secara otomatis ketika sheet RT atau rumah tangga belum berlistrik ini diisi. Nah, untuk contoh yang di sini ada 3 kepala rumah tangga yang belum mendapatkan aliran listrik. Nah, di sini ada nama kepala rumah tangganya, lalu ada alamat lengkap rumah tangga yang belum teraliri listrik, serta nomor handphone aktif. Nah, kita lihat di sini hasilnya, nah ada 3 rumah tangga yang belum mendapatkan aliran listrik. Nah, di sini ini untuk cara menambahkan baris sama seperti tadi, ketika dirasa bahwa barisnya tidak cukup, kita tinggal melakukan insert saja. Oke, berikutnya yang ketiga adalah template rumah tidak layak huni. Sama seperti template-template sebelumnya, di sini di pertanyaan kuesioner kita tidak harus melakukan penginputan di sini, tapi kita melakukan penginputan di sheet rumah layak huni. Nah, di sini adalah daftar rumah layak huni yang layak dibantu untuk tahun 2024. Nah, untuk contoh di sini yang sudah terisi ada 3 kepala rumah tangga, kemudian oleh kita diisikan nama kepala rumah tangganya, lalu di sini adalah alamat lengkap kepala rumah tangga yang layak dibantu, kemudian ketikkan di sini nomor handphone yang aktifnya. Nah, kebetulan di sini ada 1 orang yang memiliki nomor handphone dan 2 orang lagi tidak memiliki handphone. Kita lihat di sini di pertanyaan kuesionernya. Nah, di kolom H ini di kolom input ada 3 rumah tangga. Ini persis sama dengan yang di sheet ini. Ini ada 3 orang. Oke, kemudian template yang keempat adalah template staf petugas desa serta lembaga kemasyarakatan desa. Di sini ada banyak sekali sheet ke kanannya. Nah, ini untuk sheet yang pertama, untuk petugas dan lembaga kemasyarakatan, ini akan terisi secara otomatis ketika sheet sebelah kanan diisi oleh kita. Nah, kita contohnya misalkan staf petugas desa. Nah, di sini di kolom C ada nama lengkap staf desa, ketikkan oleh kita nama orang-orangnya, kemudian di sini ada nomor handphone aktif. Lalu berikutnya di kolom E serta kolom F itu adalah jenis kelamin. Ada laki-laki 3 orang, kemudian perempuannya 5 orang. Jadi di sini kita tinggal mengklik saja jenis pilihannya. Lalu di sini ketikkan oleh kita secara manual jabatan lengkap staf desa yang ada di sini. Tadi misalkan kasih pemerintahan, kasih pelayanan, serta yang lainnya. Kemudian kita lihat ke sini. Staf petugas desa laki-laki 3 orang, kemudian perempuan 5 orang. Ini persis sama dengan yang ada di sini, laki-laki 3 orang, kemudian perempuannya 5 orang. Lalu untuk BPD dan anggota, ada nama lengkap anggota BPD, ada nomor handphone aktif, jenis kelamin, serta jabatan. Di sini kemudian kita lihat di sheet petugas dan lembaga kemasyarakatan atau rekapnya. BPD itu ada 6 orang laki-laki serta 3 orang perempuan. Lalu selanjutnya ada sheet untuk lembaga pemberdayaan masyarakat desa, ada nama lengkap anggota LPM, kemudian ada nomor handphone aktif, jenis kelamin laki-laki 11 dan perempuan 1, kemudian jabatannya kita isi di sini. Kemudian kita lihat hasil rekapannya untuk LPM, laki-laki 11 orang, perempuan 1 orang. Ini pasti sama dengan yang ada di sini. Kemudian untuk PKK ada nama lengkap anggota PKK desa, ada nomor handphone aktif, jenis kelamin, dan jabatannya di sini. Kita lihat di sini laki-laki 0, perempuannya 40. Kita lihat persis apakah sama. Nah, ini laki-lakinya 0, perempuannya 40. Lalu berikutnya adalah kepala dusun atau kepala wilayah. Oleh kita ketikkan di sini di kolom C nama lengkap kepala dusun, lalu ketikkan nomor handphone aktifnya, jenis kelamin, kemudian ini wilayah dusunnya. Kemudian di sini kita lihat laki-laki 6 orang, perempuan 0. Lihat di hasil rekapannya, kepala dusun 6 orang laki-laki dan perempuan 0. Kemudian untuk kepala atau ketua rukun warga atau ketua RW, di sini ada nama lengkap ketua rukun warga, ada nomor handphone aktif, ada jenis kelamin laki-laki 12 dan perempuan 1 orang, kemudian wilayah RW-nya. Kita lihat rekapannya untuk RW. Nah, di sini ada 12 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Dan terakhir untuk ketua rukun tetangga. Nah, ini ada ketua rukun tetangga, ada di sini di contoh ini ada 36 RT atau ketua RT.
Di sini ada nama lengkapnya, dan nomor handphone, kemudian jenis kelamin, wilayah RT dan RW. Kita lihat di sini laki-laki 31 dan perempuan 5 orang. Kita lihat rekapannya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa laki-lakinya 31 dan perempuannya 5 orang. Itu untuk template staf petugas desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian yang kelima ini yang tentang template stunting. Nah, di sini ada banyak sekali isian tentang sisi kesehatan atau dimensi kesehatan. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk pertanyaan kuesioner IDM 2024 di sheet paling kiri ini tidak harus kita isi secara manual di sini, tapi ini adalah akan terisi secara otomatis ketika sheet sebelah kanannya semua terisi. Nah, kecuali untuk scorecard, di scorecard ini ada yang sifatnya harus diisi secara manual oleh kita. Nah, di sini di paling bawah, di sini di fasilitasi desa, kita isi secara manual. Nah, kalau yang di atasnya ini semuanya ngelink dari sheet yang sebelah kanan. Ada layanan rematri, kemudian layanan catin, layanan bumil, layanan anak, serta layanan keluarga. Kita lihat satu persatu untuk layanan rematri. Jadi yang dimaksud dengan layanan rematri ini adalah layanan untuk remaja putri. Jadi yang masuk ke sini ini adalah hanya untuk remaja putri. Kalau misalkan yang laki-laki tidak usah dimasukkan ke sheet ini. Nah, untuk contoh di sini ada 20 orang remaja putri. Ketikkan oleh kita nama lengkap remajanya, kemudian kolom NIK, kemudian tanggal lahir. Nah, di sini di kolom F itu adalah kolom umur. Jadi kolom umur ini akan terisi secara langsung atau otomatis ketika kolom E atau tanggal lahirnya diisi oleh kita. Nah, ini 14 tahun. 14 tahun itu adalah dari sini. Oke, kemudian di sini di kolom G serta H ada pertanyaan apakah si remaja ini mendapatkan tablet tambah darah atau tidak. Ketika mendapatkan tablet tambah darah, berarti jawabannya 1, ketikan nilainya 1. Nah, di sini kita tinggal klik saja. Ketika misalkan jawabannya tidak mendapatkan tablet tambah darah, berarti jawabannya 0, berarti nilainya 0 di sini. Kemudian apakah si remaja tersebut melakukan pemeriksaan anemia atau tidak? Ketika mendapatkan atau melakukan pemeriksaan anemia, ketikan angka 1 bila jawabannya ya, dan ketika misalkan jawabannya tidak, ketikan nilai 0. Lalu selanjutnya ini hasil pemeriksaan anemia tersebut, apakah si remaja tersebut menderita anemia atau tidak. Ketika anemia, ketikan angka 1, dan bila tidak menderita anemia, ketikan nilai 0. Nah, untuk ini, untuk kolom M, kolom N, dan kolom O akan terisi secara otomatis ketika kolom-kolom di samping kirinya diisi oleh kita. Itu untuk pemantauan layanan remaja putri. Lalu untuk layanan catin, nah pemantauan layanan calon pengantin, di sini yang diisikan oleh kita adalah hanya calon pengantin perempuan saja. Jadi untuk calon pengantin laki-laki tidak kita ketikkan di sini. Nah, di sini di contoh ada 9 orang calon pengantin. Nama lengkapnya ketikkan oleh kita di sini. Kemudian di sini di kolom NIK ketikkan juga NIK-nya. Lalu di tanggal lahir ketikkan oleh kita. Nah, ini untuk kolom umur sama dengan tadi layanan matri akan terisi secara otomatis ketika kolom E atau tanggal lahir ini diisi oleh kita. Nah, kita lihat bisa di sini ada umurnya itu ada 16, 21, 25 dan yang lainnya. Kemudian di sini oleh kita ketikkan juga perkiraan tanggal perkiraan pernikahan. Ketikkan oleh kita. Lalu di sini apakah si calon pengantin tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan? Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, jawabannya 1 atau iya, nilainya 1, dan ketika misalkan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, berarti nilainya 0. Lalu apakah si calon pengantin tersebut melakukan bimbingan perkawinan? Bila iya, berarti nilainya 1, dan bila tidak nilainya 0. Nah, kemudian di sini di kolom L, kolom M, dan kolom N akan terisi secara otomatis bila kolom di sampingnya ini diisi oleh kita. Itu untuk kolom layanan catin. Berikutnya untuk layanan bumil, di sini ada pemantauan layanan ibu hamil. Ada banyak sekali kolom ke samping kanan. Nah, misalkan di salah satu desa dampingan kita, misalkan ada 10 orang ibu hamil, ketikkan oleh kita nama orang-orangnya, nama ibu hamilnya. Lalu di sini di kolom NIK ketikkan NIK-nya, kemudian tanggal lahir ibu hamil tersebut, kemudian umur ibu hamil. Nah, ini akan terisi secara otomatis ketika kolom E atau tanggal lahir bumil diisi oleh kita. Kemudian di sini di hari pertama hari terakhir ketikkan oleh kita secara manual. Nah, di sini tanggal perkiraan lahir sama seperti di kolom umur akan terisi secara otomatis ketika kolom G diisi oleh kita.
Kemudian sama ini juga kolom I, umur kehamilan per minggu otomatis terisi. Lalu di sini untuk status gizi kesehatan, apakah ibu tersebut termasuk kategori kekurangan energi kronis? Ketika misalkan masuk cake, jawabannya iya, berarti nilainya 1. Dan ketika misalkan tidak cake, berarti nilainya 0. Kemudian apakah ibu hamil tersebut masuk kategori risiko tinggi? Kalau misalkan iya, jawabannya 1, dan bila tidak, nilainya 0. Lalu di sini ada pemeriksaan kehamilan atau NIPAS, ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Kita tinggal isikan saja di sini. Nah, di sini apakah misalkan melakukan pemeriksaan kehamilan trimester 1? Kalau misalkan tidak, jawabannya 0, dan kalau misalkan iya, jawabannya 1. Ini sama dengan sampai di sini, sampai trimester ketiga. Selanjutnya status periksa lengkap. Apakah pemeriksaan ibu hamil tersebut lengkap? Kalau misalkan iya, jawabannya 1, nilainya 1, dan bila nilainya tidak, jawabannya berarti nilainya 0. Lalu apakah ibu hamil tersebut minum tablet tambah darah atau tidak? Nah, di sini oleh kita kalau misalkan jawabannya iya, nilainya 1, dan bila tidak, nilainya 0. Lalu ada kolom KB pasca bersalin, lalu ada Bu Milkcake mendapatkan tambahan gizi, bila mendapatkan nilainya 1, dan bila tidak, nilainya 0. Nah, kemudian di sini di kolom AC, AD, dan AE akan terisi secara otomatis ketika kolom-kolom di samping kiri terisi oleh kita. Lalu untuk yang berikutnya ada sheet pemantauan layanan ibu anak 0 sampai 59 bulan. Nah, di sini ada nama lengkap anak, ketikkan oleh kita, kemudian jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, tinggal kita pilih saja salah satu. Kemudian nik anak tersebut, ketikkan secara manual. Lalu tanggal lahir anak. Karena untuk umur anak akan terisi secara otomatis ketika ininya diisi oleh kita. Kemudian nama lengkap orang tua. Kemudian ada jenis kelamin orang tua anak di sini. Lalu apakah status gizinya? Apakah masuk gizi kurang, gizi buruk, atau stunting? Ketika misalkan di sini pertanyaannya, ketika anak tersebut masuk kategori gizi kurang, jawabannya tidak, berarti nilainya 0. Dan apabila masuk kategori gizi kurang, jawabannya iya, nilainya berarti 1. Sama ini sama halnya dengan gizi buruk dan stunting, cara pengisiannya sama. Lalu untuk pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan, apakah dilakukan pemantauan? Ketika jawabannya iya, nilainya 1, dan bila jawabannya tidak, nilainya 0. Lalu apakah anak tersebut ikut BKB atau Bina Keluarga Balita atau PAUD setiap bulan? Ya atau tidak? Lalu bila ada anak yang masuk kategori status gizi kurang atau buruk atau stunting, apakah mendapatkan tambahan gizi? Ya atau tidak? Ketika misalkan jawabannya ya, nilainya 1, dan bila jawabannya tidak, nilainya 0. Lalu di sini untuk ini kolom-kolom berikutnya ada imunisasi dasar lengkap. Di sini ada banyak sekali jenis-jenis imunisasi. Jadi kita tinggal ketikkan saja salah satu. Kalau misalkan ya, jawabannya nilainya 1, dan misalkan jawabannya tidak, nilainya 0. Lalu ini adalah hasil akhir imunisasi dasar lengkap. Apakah lengkap atau tidak? Di sini jawabannya ketika lengkap jawabannya 1, dan ketika tidak lengkap jawabannya 0. Nah, kemudian di sini di total layanan diterima serta persentase cakupan layanan akan terisi secara otomatis ketika sheet atau kolom-kolom di samping kiri diisi oleh kita semua. Dan terakhir untuk template stunting itu adalah untuk pemantauan layanan keluarga berisiko stunting. Kita lihat di sini ada 5 keluarga yang masuk kategori rawan stunting. Nah, di sini ada nama lengkap kepala keluarganya, kemudian ada nama dusun, kemudian ada nama lengkap ibu hamil, kemudian ada nama anak, kemudian ada anaknya. Nah, misalkan contohnya gini, ketika misalkan Iwan Taufik, nama kepala rumah tangganya, kemudian nama lengkap ibu hamil, apakah di keluarga tersebut ada balita atau anak 0 sampai 59? Kalau misalkan contoh ada 2 orang, ketikkan 2 orang. Kalau misalkan ada 3 orang, ketikkan 3 orang. Atau misalkan tidak ada anak balita, ketikkan 0 saja. Nah, seperti itu. Kemudian apakah kategori keluarga rentan? Jawabannya bila iya, nilainya 1, dan bila tidak, nilainya 0. Begitu pula dengan apakah keluarga tersebut memiliki kartu keluarga, memiliki jaminan sehat,
memiliki sumber air bersih? Nah, ini jawabannya ketika misalkan ya nilainya 1 dan bila tidak nilainya kosong. Lalu berikutnya, apakah keluarga tersebut adalah peserta jaminan sosial seperti PKH, BLTDD atau program yang lainnya? Lalu apakah masuk dalam peserta jaminan kesehatan? Lalu apakah keluarga tersebut memiliki akses sanitasi serta pembuangan limbah layak? Nah, kemudian pendampingan keluarga TPK, kemudian apakah keluarga tersebut mendapatkan bantuan atau termasuk peserta kegiatan ketahanan pangan? Bila jawabannya iya, nilainya 1, dan bila jawabannya tidak, nilainya kosong. Lalu di sini di kolom paling akhir, di kolom Y, kolom Z, serta kolom AA, ini akan terisi secara otomatis. Oke, itu untuk template stunting. Kemudian untuk yang berikutnya, ini adalah untuk template BUMDes dan BUMDes bersama. Di sini ada di sheet paling kiri ada pertanyaan kuesionernya, lalu ada sheet BUMDes serta BUMDes bersama. Nah, kita lihat salah satu contohnya di sini. Di kolom BUMDes ini ada 5 orang pengurus BUMDes, ada nama lengkap pengurus BUMDes, kemudian di sini ada nomor handphone aktif, lalu ada jenis kelamin serta jabatannya. Kita lihat di sheet paling kiri. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis, ada 5 orang pengurus BUMDes. Nah, untuk sheet BUMDesma kebetulan di sini tidak ada BUMDes bersama, berarti di sini nilainya kosong. Selanjutnya untuk template musyawarah desa, di sini ada pertanyaan kuesioner IDM-nya, jumlah gagasan atau usulan peserta perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kemudian ada kolom output, kemudian ada kolom input. Nah, saya jelaskan di sini. Jadi yang masuk atau mendapatkan nilai dari gagasan atau usulan itu adalah ketika usulannya dari seseorang yang berjenis kelamin perempuan. Kita lihat di sini, ini ada usulan. Ini ada usulan dari Hasan, Bapak Hasan. Bapak Hasan itu mengusulkan agar ada perbaikan WC atau toilet siswa. Nah, di sini. Nah, kita lihat nilainya itu tidak ada, kosong. Nah, kita bandingkan misalkan di sini kita ketikkan saja secara manual dari Ibu Rohayati yang berjenis kelamin perempuan. Nah, usulannya misalkan di sini guru diniyah agar mendapatkan insentif. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini akan langsung terisi secara otomatis, akan muncul nilai 1. Jadi totalnya itu ada 3 usulan perempuan. Kita lihat di sheet sebelah sini. Nah, di sini ada kolom input. Nah, ada kolom input, nilainya itu adalah 3. Oke, ini untuk template musyawarah desa. Kemudian kembali lagi ke template stunting. Saya tadi lupa menjelaskan bahwa di sini di sheet scorecard ada beberapa poin yang harus kita isikan secara manual. Nah, ini kalau misalkan dari baris 60 ke atas ini akan terisi secara otomatis, kecuali yang di baris 61 ke bawah. Nah, misalkan di sini apakah di desa tersebut melakukan rebus stunting desa dengan melibatkan UPTD, kita tinggal pilih misalkan iya. Lalu penetapan anggaran kegiatan stunting dalam APBDes, pilih iya. Kemudian jumlah alokasi anggaran untuk stunting, misalkan kita ketikkan saja 25 juta. Kita pilih saja 25 juta. Lalu berikutnya, pembentukan rumah desa sehat atau TPPS. Iya. Lalu pelaku kader TKPM, TPK mendapatkan peningkatan kapasitas, pilih iya. Lalu penyelenggaraan posyandu, kita pilih rutin tiap bulan. Penyelenggaraan BKB, kita pilih tidak saja. Kemudian penyelenggaraan PAUD, rutin tiap bulan. Kemudian program ketahanan pangan, apakah ada atau tidak ada? Ada. Kemudian RDS, TPPS, pengadaan rapat koordinasi, kita pilih misalkan sebagai contoh tidak ada. Oke, kemudian desa melakukan monitoring atau evaluasi atas pelaksanaan konvergensi stunting minimal 2 kali dalam setahun, kita pilih saja misalkan ada. Nah, itu untuk template stunting. Selanjutnya ketika kita sudah selesai melakukan pengisian semua template, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengisian format kuesioner IDM-nya. Nah, di sini adalah contoh formulir isian pengukuran status desa berdasarkan indeks desa membangun. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2023, di tahun 2024 ini selain pertanyaan kuesioner IDM seperti biasa, kita ada tambahan pengisian kuesioner indeks desa. Nah, di sini kita lihat ke bawah. Jadi untuk kuesioner desa itu ada di paling bawah. Nah, ini kuesioner indeks desa tahun 2024. Kemudian saya jelaskan juga di sini bahwa ada banyak sekali kolom. Kita lihat saja contoh salah satu. Nah, ini ada kolom yang di blok,
Nah, seperti ini dikasih warna. Maksudnya ini adalah kolom ini akan terisi secara otomatis ketika kita melakukan upload template di website. Jadi kita tidak bisa melakukan pengisian di sini. Kita contoh, nah ini sudah ngelock atau terkunci. Kita tidak bisa melakukan pengisian di sini. Nah, ini artinya bahwa ini dilakukan upload template yang sudah kita isi aja, template stunting, template BUMDes serta lain sebagainya. Kemudian yang sering kali terjadi juga, kita lihat di sini, kita lihat hasil IDM-nya, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk status desa atau stata desanya ternyata nilainya palsu, tidak muncul nilainya apakah desa ini masuk dalam kategori sangat tertinggal, berkembang, maju ataupun mandiri. Di sini tidak muncul. Nah, ketika kita menemukan hal ini, kita cari sumber masalahnya. Nah, untuk indeks ketahanan lingkungan ini aman, tidak ada masalah. Kemudian untuk IKE, indeks ketahanan ekonomi aman, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah di indeks ketahanan sosial. Nah, di sini ada nilai palsu. Kita urut ke atas, masalahnya di mana? Nah, di sini ada di kolom skor akses listrik, ada keterangan cek kembali inputan. Nah, biasanya ketika kita mendapatkan kasus seperti ini, jumlah antara kepala keluarga serta rumah tangga yang teraliri listrik ini berbeda. Nah, seharusnya adalah bahwa jumlah total kepala keluarga di desa harus lebih besar dari jumlah keluarga di desa yang menggunakan sumber listrik dari PLN. Kita lihat di sini. Untuk memudahkan pencarian, kita tekan CTRL-F di keyboard, kemudian kita ketikkan kepala keluarga. Fine. Nah, kita lihat di sini. Ada 850 orang kepala keluarga yang ada di desa ini. Kemudian sekarang kita ketikkan listrik sebagai keywordnya. Fine, next. Nah, kita lihat di sini jumlah keluarga di desa yang menggunakan sumber air listrik itu adalah 900. Nah, ini kan anomali. Seharusnya di sini jumlah keluarga di desa yang menggunakan sumber listrik itu tidak boleh lebih besar dari jumlah kepala keluarga yang ada di desa. Nah, sekarang kita contoh saja ketikan sama dengan yang di jumlah kepala keluarganya 850. Oke, kemudian kita lihat ke bawah apakah sudah berubah atau tidak. Kita lihat apakah sudah berubah. Maaf. Nah, di sini. Nah, sekarang sudah muncul IKL-nya. Jadi sudah muncul status desa IDM-nya. Tadi kan bermasalah itu di status indeks ketahanan sosial. Nah, ini sudah betul. Jadi tidak ada lagi nilai palsu. Nah, untuk ini kita nilainya adalah statusnya mandiri. Jadi desa yang di contoh ini adalah masuk dalam kategori status desa mandiri. Untuk melakukan pengisian kuesioner IDM, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita bisa mengisi terlebih dahulu di format Excel-nya. Setelah kita isi semua, baru kita upload atau kita unggah file tersebut ke website IDM. Atau ya cara yang kedua, kita bisa melakukan langsung penginputan di websitenya. Nah, untuk melakukan penginputan di websitenya, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa PC atau laptop kita terkoneksi dengan internet. Lalu kita buka web browsernya. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Lalu ketikkan idm.kemendesa.go.id. Kemudian tekan enter. Lalu kita ketikkan atau klik menu login. Nah, kemudian di sini ada menu untuk username serta passwordnya. Lalu kita masukkan username sama passwordnya. Nah, ini website atau dashboard IDM-nya sudah bisa kita buka. Nah, kemudian kita di sini masuk ke kuesioner IDM 2024. Kita klik, tunggu beberapa saat. Lalu ketika sudah terbuka seperti ini, kita unggah kuesioner. Kemudian kita upload atau unggah kuesioner IDM-nya. Open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, ternyata di sini masih belum 100%. Kita klik menu detail. Nah, ini ada beberapa hal yang belum terisi oleh kita. Ada data demografi pemukiman yang belum 100%. Oke, kita klik di sembarang lagi. Kita lihat satu persatu. Nah, untuk nama petugas misalkan kita ketikkan Yudi. Kemudian
ID petugas atau KK kita ketikkan misalkan sembarang saja. Kemudian di sini perangkat desa, kepala seksi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk informan. Lalu di sini ada menu untuk unggah file, kita browse. Ini untuk template perangkat desa. Kita template perangkat desa, kita cari filenya. Nah, di sini kemudian kita klik open, unggah. Nah, berhasil. Lalu berikutnya kita cari lagi menu unggahan filenya. Nah, ini untuk stuntingnya kita browse, kita cari filenya untuk template stunting. Oke, nah ini kemudian open, unggah. Nah, untuk ini untuk inputan wajib unggah absensi Musdes, kita browse, kemudian klik, unggah. Untuk template musyawarah desa, kita browse, nah kemudian kita cari template musyawarah desanya. Oke, nah ini kemudian open, unggah. Oke, berhasil. Kemudian kita cari lagi ke bawah untuk templatenya yang wajib kita unggah atau kita upload. Nah, ini untuk rumah tidak layak huni, browse, kemudian cari RTLH-nya, kemudian open, unggah. Berikutnya, untuk rumah tangga yang belum teraliri air listrik. Berikutnya untuk rumah tangga yang belum mendapatkan aliran listrik, kita browse, lalu kita pilih ini, open, unggah. Oke, berhasil. Lalu ini untuk unggah file BUMDes, browse, kemudian cari file Excel-nya. Oke, unggah. Nah, ini adalah untuk KPM Deposyandu. Sama seperti tadi, kita unggah filenya. Nah, kita lihat di sini hasil progres input kuesioner itu sudah mencapai 100% dari 1575 pertanyaan. Kemudian kita lihat untuk progres input kuesioner indeks desa, ini baru 83,22%. Nah, ini. Kita lihat di sini rinciannya, identitas baru 19 dari 20 kuesioner, layanan dasar 152 dari 165 kuesioner, sosial ekonomi semuanya belum lengkap semua. Nah, di sini ada kita klik ada kuesioner 2024, kita lihat di sini yang ditunjuk oleh kursor. Nah, ketika misalkan kita akan melakukan penginputan kuesioner indeks desa, klik di sini. Nah, baru kita update datanya di sini. Nah, sekarang kita tinggal melengkapinya. Saat kita melakukan update data di website, jangan lupa kita harus mengklik simpan draft. Nah, seperti itu. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah berhasil. Ketika semua pertanyaan sudah menunjukkan 100%, ada progres input kuesioner, kemudian ada progres input kuesioner indeks desa sudah 100%. Langkah berikutnya adalah kita bisa mengunduh berita acaranya. Kita klik menu berita acara. Ini adalah format berita acara hasil unduhan dari website EDM-nya. Nah, paling atas ini ada KOP desa, nanti di sini ada nama desa, kemudian kecamatan serta kabupatennya, kemudian ada logo kabupaten. Nah, di bawahnya itu ada nama desa, kemudian nama kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Lalu berikutnya di paling bawah di sini ada detail terkait nilai IKS, IKE, IKL serta nilai IDM desa yang ini. Lalu di sini ada status desanya, apakah masuk strata desa sangat tertinggal, maju, mandiri, atau berkembang. Lalu di bawahnya itu ada pengesahan dari kepala desa serta pendamping lokal desa. Nah, ketika sudah mendapatkan format berita acara ini, kemudian ditandatangani oleh para pihak terkait. Nah, hasil dari format tersebut kemudian dibuat dalam bentuk PDF. Ketika sudah dalam bentuk PDF, baru diupload lagi di website IDM-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan submit verifikasi. Klik menu submit verifikasi.
Nah, lalu di sini ada muncul hasil input kuesioner IDM tahun 2024. Lalu di paling bawah kita unggah berita acara, lalu kita cari tempat menyimpan file PDF tersebut. Nah, ini kemudian unggah. Nah, ini jangan lupa di checklist atau dicentang. Klik, lalu konfirmasi submit untuk verifikasi. Nah, sini sudah selesai semua untuk pengisian kuesioner tingkat desa. Ketika sudah selesai melakukan pengisian dalam tingkat desa, langkah berikutnya yaitu akan diverifikasi oleh akun atau admin kecamatan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang tata cara atau teknis pengisian kuesioner IDM tahun 2024. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.